Perkenalkan Bu, nama saya Alif Hedi Bu, dari jurusan PAI Pendidikan Agama Islam Uin Mahmud Universitas Sangka. Saya menempuh semester 3 Bu, ada tugas dari guru buat wawancara guru. Jadi yang izin bertanya Bu, yang dimana guru menjadi saya amanat untuk mencari informasi tentang guru kepala sekolah. Yang pertama itu pangkat dan golongannya Bu, dan ruangnya. Sekarang Ibu sudah pembina 4A Ya. pada tahun 2020. Ya. Terus apakah Ibu pernah ikut PPG Bu? Oh, pernah. Di tahun 2006 di awal orang PPG keluar melakukan untuk profesi guru kan maksudnya. Iya. Kemudian waktu itu kami mengumpulkan portofolio dan melaksanakan ujian juga di klub juga gitu. Kemudian lulus di tahun awal 2007 dan lulus gitu. PNS langsung sekali. PNS Ibu udah dari Juli 2005. Oh, Januari 1 Januari 2005. berarti PNS itu sebelum PPG. Sebelum PPG. Kalau Ibu kan jadi kepala sekolah, apa uraian pekerjaan? Oh ya, tugas. Kemarin sudah juga Ibu jawab ya. Ditambahkan aja lagi gitu kan. Iya. Pertama kan pos-pos itu ada sebagai edukator, yaitu membimbing guru melaksanakan tugasnya kan, bagaimana guru itu membuat perencanaan, kemudian melaksanakannya dalam kelas, kemudian melaporkannya dalam untuk evaluasi kan. Iya. Kemudian juga membimbing wakil membuat program-program kerjanya, membimbing wakil dalam melaksanakan program kerjanya, juga melaksanakan evaluasi di segala program-program yang ada di sekolah kita gitu. Termasuk juga kepala perpustakaan, kepala labor, pembina OSIM, pembina ekstra kan. Jadi kepala sekolah wajib sebagai edukator memberikan bimbingan bagaimana guru-guru ini memulai pekerjaannya dari membuat program dari awal tahun dilaksanakan dengan baik, kemudian dievaluasi setelah akhir semester. Kemudian sebagai administrator juga, masalah kan sebagai administrator juga kan, menyusun program-program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah kan, apa yang akan dituju oleh sekolah ini di tahun berikutnya gitu, seperti menetapkan visi dan misi juga gitu. Karena seluruh program yang ada di sekolah kita kan merujuk kepada visi dan misi gitu, semuanya, gitu kan. Sedangkan visi kita di sini yaitu menjadikan siswa kita beriman, bertakwa, kemudian berakhlak baik, berprestasi. Kemudian misinya tentu kita mengacu kepada pencapaian visi tadi. Kemudian juga kepala sekolah kan juga sebagai motivator ya bagi guru-gurunya, wakil-wakil kepala sekolahnya gitu kan. Bagaimana kepala sekolah bisa menyiapkan lingkungan yang kondusif agar bisa guru-guru dan seluruh siswanya belajar dengan baik kan. Bisa memberikan reward dan punishment ya pada guru-gurunya gitu, agar lebih semangat lagi kan untuk melaksanakan tugas selanjutnya gitu. Juga sebagai inovator, wakil kepala sekolah juga sebagai inovator, yaitu mencari terobosan-terobosan baru, mencari gagasan-gagasan dengan pihak lain agar dalam setiap program-program itu bisa berhasil dengan baik dan bisa meningkat untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian juga kepala sekolah kan dikatakan sebagai manajer ya, manajer gimana kepala sekolah itu bisa memanage apa yang ada sesuatu dengan baik. Contohnya menempatkan guru-guru itu sesuai dengan posisinya masing-masing, gitu kan, membagi tugas yang cocok lah dengan karakter guru-guru kita. Gitu. Nah mungkin itu yang saya sampaikan nanti. Terakhir Bu, apakah ada trik dan tips untuk menjadi kelas sekolah ya? Ya.
Kemarin juga ada ibu bilang ya, triknya itu jadi kepala sekolah gimana bisa kepala sekolah itu menampung seluruh aspirasi yang ada dari bawahannya gitu ya, maksudnya dari guru-guru lah. Yang mana karena kalau udah sepakat semuanya kan apa yang terlaksanakan itu kan senang hati guru-guru itu. Jadi kepala sekolah bukan harus seperti itu ya, harus seperti itu, kita hanya menjadi fasilitator. Apa yang diusulkan semua warga sekolah itulah yang kita laksanakan. Nah, jadi sebagai fasilitator aja, ke sekolahnya sebagai pemberian motivator gitu. Jadi dengan bersama-sama dengan guru, kebersamaan, meningkatkan kebersamaan. Jadi guru-guru tuh pasti senang kan. Kalau kepala sekolahnya otoriter, nanti guru-gurunya ada yang nggak senang kan. Itu tuh, dan kalau nggak dinyusi kan udah itu. Nah, jadi kita harus demokrasi ya dalam memimpin. Mungkin itu saja yang trik-triknya itu supaya berhasil. Trik menjadi kepala sekolah bu, nyo kan awak pona guru biasa. Oh gitu, gimana ya ibu nggak tahu juga ya. Kenapa ibu dulu jadi kepala sekolah gitu? Karena kisahnya tuh cukup apa ya? Nggak, ibu juga nggak dari awal-awal juga nggak pingin ya di kepala sekolah gitu. Mungkin udah takdir gitu ya. Karena di awal dulu tuh pas ibu kan jadi guru di MTS Rangganting tuh, sedikit pun ibu nggak tahu ibu akan diangkat jadi kepala sekolah kan seperti itu. Beberapa hari sebelum itu ibu dilihat oleh pengawas kan, ngajar di lokal, pengawasnya 2 datang waktu itu. Ibu ingat lagi tuh waktu ibu masih jadi guru kan, ibu ngajar Quran hadis waktu itu PAI juga sama dengan Ananda ini. Kemudian insya Allah ya ibu memang disiplin orangnya ya, jauh gitu kan, jam 7 itu ibu udah nyampe, nggak pernah libur-libur gitu ya. Kemudian pengawasnya datang 2 orang, kemudian kepala sekolah. Ibu nggak tahu masuk dalam lokal ibu ngajar gitu ya dari awal ya. Malah beliau dulu yang datang gitu. Pas belum bunyi apanya, dia tahu di mana ibu ngajar, dia duduk dalam lokal itu, ibu cuek aja ngajar gitu ya, nggak jadi masalah gitu. Pas udah siap semuanya, dia juga belum keluar. Gimana tadi pelajarannya? Kamu mengerti nggak? Kalau sekarang kan udah ada refleksi gitu ya, tapi dulu kan belum ada dikenal itu. Tapi beliau udah bapak-bapak itu udah mengenakan refleksi kepada siswa-siswa ya. Tuh nggak tahu lah ibu apa dijawabnya sama anak tuh kan. Ibu udah keluar, lanjut lagi ke lokal yang lain gitu ya, lama di situ gitu. Dikeluarkan nilai ibu dalam amplop itu warna coklat, ibu nggak ngerti juga apa maksudnya gitu ya. Pas dikeluarkan nilai itu nggak tahu juga ibu nilainya berapa, langsung dikasih dikasih apa tuh nggak boleh dibuka, berikan kepada Pak Kemenak. Nah kayak gitu ya prosesnya ya. Hari Sabtunya itu kalau nggak salah bu, hari Jumat ya, Sabtunya datang lagi pengawas satu lagi, diperiksa semua bahan ajar ibu nggak tahu lah kok kenapa seketat ini ya sekarang gitu kan. Diperiksa seluruh bahan ajar, seluruh perangkat pembelajaran ibu lah kan. Waktu itu ibu ngajar banyak gitu, Quran hadisnya, kedakhlaknya juga, bahasa Arabnya juga, apa lagi ya, cuman SKI yang nggak ibu ajar, fikih ya. Karena waktu itu memang guru PAI ini belum ada gitu. Dia sibuk ya, super sibuk gitu. Bahkan sampai 48 jam seminggu itu ibu ngajarnya 50 jam. Berarti ada 2 jam yang dempet terus gitu. Ajarnya kan penuh dari Senin sampai Sabtu tuh penuh gitu. Jadi gitulah, nggak tahu juga lah kayak gitu. Mungkin dengan banyak itunya cepat ibu sertifikasi ya. Dengan banyaknya jam gitu ya. Nggak tahu lah ibu gitu. Cuman waktu itu pas hari Sabtu tuh siap diperiksa semua, ya Allah. Letih juga ibu waktu itu ingat ibu pengawasnya ibu saat ini sudah pensiun dia kan. Pas waktu itu udah siap kan, kalau udah siap tuh dipanggil lah ibu sama Pak Kepala Sekolah gitu. Pak Kepala Sekolah ibu waktu itu Pak Dr. Wisma Suwadi ya. Pas dipanggil dikatakan sama ibu hari Senin ke Kemenak ya. Iya Allah, tambah takut lagi ibu kan, ibu nggak tahu apa-apa sedikit pun nggak tahu gitu. Ke Kemenak ya Allah, apa salah kita gitu kan, karena kita dipanggil Kemenak itu kan ada salahnya yang kita pikirkan ya. Ya Allah kita ngaji apa gitu kan, tapi takut bener juga enggak gitu ya. Berangkat dan buat semua ngajarnya kita nggak ada yang bosan, apa kira-kira gitu ya, dipanggil gitu ya. Kiranya hari Minggu ditelepon lagi, tapi masih belum tahu. Besok bu ke Kemenaknya pakai baju kebaya ya gitu. Ya Allah kok pakai baju kebaya gitu kan, masih tambah apa lagi. Waktu itu pas pagi-paginya ibu udah siap, nah taulah kita hadapi aja lah apa kata pimpinan kita gitu kan. Pas ibu nyampe di sana sekiranya pelantikan gitu, jadi kepala sekolah gitu kan, kayaknya ada apa ya, nggak ada orang yang nelpon pun, nggak ada orang yang bilang satupun. Itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang nggak tahu juga. Sampai ibu dilantik waktu itu masih rasa mimpi, belum apa ya gitu, belum nyadar gitu. Unik juga kisahnya gitu kan, memang orang kayak itu ada apa ya,
ada kejutan-kejutan lah kayak gitu, surprise gitu ya. Kita ibu nyantai aja, dipindahkan ke sini karena kalau ibu ke sini ibu senang kan, dipindahkan ke kampung ya. Kalau di apa tuh, di awalnya ibu di SK kan di MTSN Padang Genting ya, begitulah kisahnya. Trik-triknya gimana aja ya, nggak bisa ibu ceritakan lagi, seperti itu aja kisahnya kan. Iya. 5 tahun ibu ngajar, diangkat gitu ke sekolah definitif ke sini. Memang seperti itu ceritanya gitu. Masih ingat jelas di ibu gitu. Sampai sekarang tuh pas ibu udah 3 kali juga ditawarkan sama Pak Kepala itu kan, Kemenak tuh untuk pindah gitu kan. Pindah lah ibu lagi ke negeri ke situ. Nah, masih senang Pak di situ gitu. Maksudnya kan di kampung gitu. Kalau jauh-jauh nanti kan susah pula gitu. Panjang bener ya ceritanya. Enggak ya, nah aja dulu. Panjang sekali ceritanya. Makasih banyak Bu. Iya. Anak Perkenalkan nama saya Anak Jadi. Ini kok kena gitu. Iya. Tentang tugas dari SMK. Kita lewat lingkungan, lewat semuanya. Kompetensi seorang guru. Kerjanya apa sampai aku cek. Katanya Pak, apa yang Pak harus miliki untuk menjadi seorang guru? Lu bener lah. Seorang guru itu sebetulnya Apanya wakil ini? Kalau panjangnya empat C. Pangkatnya apa nah? 4C nah? Apa pemahaman Bapak tentang kode etik guru? kode etik guru itu mungkin berbicara tentang apa yang Dah, daftarnya dah ya. guru, bagaimana Dah itu lah. Semua. apa saja kewajiban saat Weh. kemudian nanti Tinggalnya hanya. sanksi yang diberikan kepada guru jika seandainya Bagaimana proses Bapak mendidik Muda. siswa Manja. Penata utama muda. Penata Muda. Utama muda. itu biasanya Pangkatnya penata muda utama. kemudian setelah itu belum masuk ke materi kita di situ ada membaca ayat-ayat Penata utama muda. kemudian di dalam kegiatan pembacaan kita juga mengaitkan Empat C. hadis yang mengaitkan dengan hadis yang mendukung masyarakat satu-satunya itu ada yang Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian mengaitkan dengan Al-Quran atau Al-Quran materinya. Selanjutnya Pak, apa organisasi yang menemani Bapak atau yang melindungi Bapak? Kalau guru itu biasanya PGRI. PGRI. Guru itu organisasi di tingkat kecamatan ada penyelenggaraan tingkat kabupaten bahkan sampai ke pusat. Jadi kalau itu kalau seandainya ada risiko peningkatan kompetensi atau perubahan itu adanya ada PGRI. Tadi bicaranya Pak, bagaimana upaya Bapak meningkatkan kompetensi Bapak ini tentang Mungkin cara sendiri untuk meningkatkan kompetensi bagaimana dengan banyak membaca yang saya tanyain apa kemudian selanjutnya rajin searching Empat C. Penata muda. Penata muda utama. kemudian selanjutnya juga Penata muda utama. Penata muda utama. golongan ini dari kewajiban dan kemudian dari PGRI sendiri itu melaksanakan tingkat kabupaten Kenapa anak sekolah apa? Kok ada ke sana ya? Terus terima kasih Pak informasi